Saat lagi kumat-kumatnya darah tinggi, bagaimana cara menanganinya? Saat lagi kumat, saat ada keluarga, darah tingginya lagi tinggi-tingginya, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sesi kali ini saya ingin berbagi tentang itu. Semoga pola ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi darah tinggi atau punya sanak saudara yang darah. Semangat pagi, apa kabar semuanya para pejuang Faras di Nusantara? Bersama saya Pasek Juniarte, praktisi dari Faras Minyak Herbal. Di sesi kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana penanganan keluhan darah tinggi secara alami dengan cepat. Banyak teman-teman yang tanya, baik di WhatsApp, di Facebook, di Messenger, atau di saat seminar, saat lagi kumat-kumatnya darah tinggi, bagaimana cara menanganinya? Saat lagi kumat, saat ada keluarga, darah tingginya lagi tinggi-tingginya, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sesi kali ini saya ingin berbagi tentang itu. Semoga pola ini bermanfaat untuk teman-teman yang lagi darah tinggi atau punya sanak saudara yang darah tinggi. Sebelum kita masuk ke pola terapinya, darah tinggi ini seperti apa sih? Apa darah tinggi itu? Tekanan darah kita normal, untuk di ambang normalnya untuk wanita, untuk ibu-ibu itu 110/80. Kalau laki-laki, bapak-bapak, normalnya 120/80. Nah, ini di ambang normalnya. Lebih dari itu udah dikatakan darah tinggi atau keluhan hipertensi. Ini diakibatkan karena kondisi di mana tekanan darah pada dinding arteri ini meningkat. Ciri-ciri seseorang yang mengalami tekanan darah yang meningkat, ini yang pertama, jantung agak berdebar kencang atau tidak teratur, saat tensinya lagi naik, tidak stabilnya arteri ini, jantung mulai berdebar, tidak teratur. Yang kedua, mulai pusing-pusing, mulai pegal-pegal di daerah leher. Kemudian yang ketiga, lemas. Ya, lemas, kadang-kala di sini keluar keringat-keringat dingin, itu saat tensi mulai naik. Yang keempat, mual, bisa juga pingsan, kehilangan keseimbangan atau merasa goyah, pandangan buram. Nah, ini ciri-ciri saat tekanan darah mulai meningkat. Saat sudah terjadi ini, bagaimana penanganannya? Orang yang darah tinggi ini rata-rata penyebabnya faktor makanan. Senang makan daging kaki empat, senang makan gorengan, jeroan, habis makan jarang minum air, lebih banyak minum soft drink, lebih banyak minum mungkin es teh, es gula, es jeruk, seperti itu. Ini pemicunya. Ya, rokok, alkohol, kemudian tingkat stres tinggi, ini pemicu tensi bisa naik. Jika tensi lagi naik ini, apa yang harus kita lakukan? Saya banyak pakai pola ini saat di seminar-seminar di daerah. Pada saat itu banyak orang yang tensinya lagi naik, yang mengakibatkan pusing, lehernya kaku, lehernya keluar keringat dingin. Itu ciri-ciri utama dari keluhan tensi ini. Apa yang harus kita lakukan saat terjadi seperti itu? Dengan minyak faras, kemudian kita amati ada titik di bawah telinga ini. Ini kita balur kurang lebih 10 menit dengan minyak faras. Pada saat kita membalur dari atas ke bawah untuk tensi tinggi ini, ya, yang kanan, baik yang kiri, yang kanan kita ambil 10 menit dulu. Pada saat pusing-pusingnya, tensinya lagi naik, lehernya lagi tegang seperti itu, ini balur kurang lebih 10 menit dengan minyak faras klasik. Ini dibalur. Pada saat pembaluran ini kita ngerasa
ada seperti kerikil-kerikil, malah yang parah ada seperti kayak ada benjolan, ada batu. Ini yang harus kita selesaikan. 10 menit itu akan membuat batu atau kerikil yang ada di bawah telinga ini namanya titik gonad. Ya, ini titik sentral orang yang mengalami tensi tinggi. Ini kita balur 10 menit aja. Ya, nggak sampai 10 menit, kadang-kala udah pletek, udah turun ya itu. Berarti pusingnya, ngerasa tidak enaknya udah mulai berkurang. Berarti tensi udah mulai. Nanti bisa dicek tensi pada saat sudah kerikilnya ini mulai hilang, tensinya udah mulai stabil, udah mulai agak turun. Sama, yang di kiri juga seperti itu. Ini penanganan untuk tensi tinggi. Jadinya ambil dulu bagian leher di bawah telinga, ini balur kurang lebih 10 menit kiri dan kanan. Habis itu balur di bagian tulang belakang, ini dari leher sampai ke bawah, ini agak merata, agak lama ya, 5 menitan, agak lama. Ini kadangkala pada saat dibalur itu di bagian yang berhubungan dengan jantung, di mana ada jantung ini, tengah-tengah ini, di dada ini, kadangkala ini seperti batu, ada kerikil, ini dibalur seperti itu. Oke, 5-10 menit sampai ini ngerasa tidak ada gangguan lagi. Ini untuk orang yang lagi kumat-kumatnya tensi. Ya, ini balur. Habis itu sela-sela jari kaki dan telapak kaki. Setelah dibalur ini wajib minum air hangat 2 gelas untuk membantu percepatan pembuangan racun-racun, pembuangan seandainya nanti minyak-minyak yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu segera dibuang oleh buang air kecil atau keringat-keringat saat sudah minum 2 gelas air hangat. Lakukan ini sehari 3 kali sampai 5 kali aja, tensi itu langsung ke ambang normal. Ini banyak saya buktikan saat di seminar, saat ketemu pelanggan-pelanggan, saat ketemu teman-teman yang lagi tensinya naik dengan pola seperti ini. Tensi bisa dikendalikan dengan pola membalurkan faras dengan titik gonad itu. Untuk menjaganya agar tensinya tidak naik, itu yang pertama, yang mengalami tensi tinggi agar tidak kumat lagi, kendalikan dagingnya dulu. Hindari makan daging kaki 4, jeroan, RS hindari sementara ini. Kemudian yang kedua, mulai luangkan waktu jalan-jalan tanpa alas kaki, ya, acting. Yang ketiga, kena sinar matahari. Ini sangat membantu proses penyembuhan untuk hipertensi. Semoga cara terapi hipertensi ini membantu teman-teman dimanapun berada, atau sanak saudara yang lagi ada keluhan ini. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat, kaya, bahagia bersama Faras.